Selamat pagi. Hari Sabtu 16 Oktober 2021. 2,5 bulan lagi tahun 2021 akan berakhir. Dan saya dari Badan Otorita International City Tampolore Conservating to the Rest of the World makin gemar, makin berglori, berkobar-kobar untuk terus-menerus menyampaikan ide-ide cemerlang yang tentu bisa dimanfaatkan demi untuk kejayaan bangsa, demi untuk kebaikan negeri ini, bahkan demi untuk Indonesia meningkat kembangkan pembangunan manusia seutuhnya dan perdamaian semesta. Indonesia strengthening integrated human resources development and peaceful for universe. Bagaimana saudara bisa Indonesia memberikan dirinya untuk kedamaian dunia? Melalui konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia itu menciptakan daya tahan hidup, daya kehidupan, durasi hidup dari setiap elemen yang ada di bumi ini, di bumi Indonesia, di Nusantara. Tetapi itu juga berpengaruh, bahkan sangat berpengaruh kepada apa? Kepada durasi hidup dunia ini. Sebab pengelolaan sumber daya alam hayati di Nusantara sangat berpengaruh untuk kehidupan Nusantara, tetapi cepat atau lambat juga berpengaruh untuk kehidupan tata alam dunia. Jadi misalnya kita lihat Konservatorium Bosca. Konservatorium Bosca yang di Lembang, dekat sini, adalah memang untuk para ahli-ahli alam fisika di negeri ini. Cukup besar juga biaya yang diberikan negara untuk Konservatorium Bosca itu. Dulu saya ingat waktu masih sekolah menengah pertama, SMA, ada kesempatan mengunjungi tempat itu. Sampai sekarang pun masih ada. Jadi di sana diupayakan untuk meneliti lebih dalam tentang alam ini. Jadi Konservatorium Bosca, saudaraku, adalah suatu talenta yang diberikan oleh para ahli, didukung oleh negara. Mereka menjadi lebih leluasa melakukan berbagai hal untuk pengetahuan itu,
untuk keterampilan itu. Dan hasilnya tentu diberikan kepada negara. Dan negara mengolah itu sesuai dengan kebijakan dan kebijaksanaan pembangunan. Itu rahasianya, itu hintnya, garis merahnya, saudaraku. Jadi semakin maju sebuah negara, semakin dilengkapi oleh berbagai keterampilan, ilmu, pengetahuan, dan kemauan negara ini untuk melihat ke masa depan. Seperti apa kehidupan di masa depan. Dan juga mempelajari kehidupan selama ini, apa yang menjadi dampaknya kepada masa depan. Saudara, betapa mulianya sebuah negara apabila pemimpinnya itu juga memikirkan hal ini. Pemimpin-pemimpin negara, karena memang kebijakan itu ada padanya, semuanya merupakan pribadi-pribadi yang sesungguhnya dia ditempatkan oleh Tuhan untuk memberikan peluang kepada rakyatnya, kepada bangsanya, supaya bangsa itu boleh dipacu segera semakin cepat-cepat menikmati kemajuan. Atau juga dalam perjalanan kehidupan negara itu, negara mampu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masa depan, sehingga bisa jadi ada pengetatan di dalam pengeluaran makanan, sehingga kebijakan yang diambil sebuah pemimpin negara tentu juga berkolaborasi dengan staf dari pemimpin negara itu. Maka cepatlah negara itu bisa maju. Bahkan seluruh rakyatnya bisa maju kalau memang pemimpinnya ada pada status bahwa itulah memang tujuannya sebagai pimpinan negara. Masa-masa sekarang ini, saudaraku, saya secara pribadi melihat itu. Kepemimpinan negara kita sekarang paling tidak sampai dengan era ini berakhir, era 5 tahun kedua ini berakhir, adalah seperti yang kita bicarakan tadi. Oleh karena itu, setiap bagian-bagian di negara ini niscayalah akan tersentak hatinya, terdorong hatinya, terpesona hatinya untuk makin mewujudkan ini. Masih ada waktu, karena 3 tahun ke depan suasana ini masih terus. Ada 2 contoh lain di mana hal ini terbukti, saudaraku. Tahun depan 2022, uang digital telah terlaksana di Pulau Jawa. Begitu kebijakan itu saya dengar. Lalu pemimpin negara kita, maksud saya Bapak Insinyur Joko Widodo, menginginkan uang digital itu bukan hanya berlaku secara luar biasa baiknya di Pulau Jawa, di seluruh pelosok-pelosok tanah air. Ini satu tanda bahwa pemimpin negara kita adalah seperti yang kita bicarakan tadi. Yang kedua, saudaraku, tahun 2025 bukan sampai beliau berakhir kepemimpinannya, bukan.
2025 sesuai perhitungan dari statistik dari Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional dan jajaran-jajaran kementerian lembaga yang berkaitan, 2025 setiap nomor induk kependudukan, setiap penduduk yang sudah punya KTP, dan setiap kintal, setiap bidang tanah yang memang ada pemiliknya, maka mereka sudah memiliki sertifikat hak milik atau hak yang sesuai dengan itu. Dan itu didukung oleh anggaran negara APBN. Itulah yang terjadi sekarang. Maka sesungguhnya, saudaraku, kepemimpinan yang sekarang, Presiden yang ke-7 ini, adalah peluang yang niscaya membuat negara kita percepatan sila kelima, percepatan pembangunan yang merata, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu mempercepat ketertinggalan selama ini. Saya perhatikan bagaimana jalan tol yang ada di IKN, Ibu Kota Negara, itu benar-benar merubah sebuah perkampungan, sebuah desa atau desa-desa menjadi kota yang sangat besar di Sulap. Sangat besar bahayanya, saudara-saudara, jika fasilitas itu tidak diiringi oleh yang lain-lain. Suatu ketika saya dengan tim pernah naik kendaraan dari Medan, Sumatera Utara. Sampai waktu itu masih sekitar Pematang Siantar, tebing tinggi jalan tol itu. Sekarang justru sudah tembus hampir sepanjang Sumatera. Artinya, saudaraku, pembangunan infrastruktur yang luar biasa itu haruslah juga diimbangi oleh masyarakat sekitar yang memang melihat peluang untuk memanfaatkan jalan itu. Jangan hanya diam saja. Harus memberi respon sehingga tempat itu menjadi tempat yang surga, yang damai bagi kita. Saya perhatikan sekian panjang jalan itu, tidak ada rest area. Rupanya tempat itu dibangun hanya terdorong oleh satu perintah, bikin jalan tol. Bukankah sepantasnya setiap pemerintah daerah, kota, kabupaten yang dijalani oleh jalan tol itu berkoordinasi dengan panitia pembangunan supaya dirancang di situ rest area yang juga nanti bisa menjadi income bagi lokal itu. Jadi jangan hanya berdiam dan melongo serta bertanya, mau bikin apa ini ya? Lalu tidak melakukan apa-apa. Bertanyalah dan siapkan dirimu, siapkan infrastruktur juga untuk dikawinkan terhadap jalan itu. Ketika nanti banyak orang lewat jalan itu, maka diperlukan segala hal yang memang dia perlu. Bukankah setiap kendaraan itu dianjurkan setiap 1 jam beristirahat? Maka di tempat tertentu, apalagi di tempat itu ada hal-hal yang cocok untuk dirinya, tempat sembahyang kah, toilet kah, minum yang segar-segar kah. Saudara, mari kita kembangkan pemikiran kita. Itu sebabnya kami pun, saudara, di Tampolore, di Tanah Napu, di Negeri Napu, di 6 kecamatan Lore bersaudara. Lore Peore, Lore Timur, Lore Utara, Lore Barat, semuanya lore-lore.
Kita semua berlomba-lomba untuk menuju kepada kesejahteraan masing-masing. Dan teramat lebih baik kalau kesejahteraan itu bersama-sama kita dapatkan. Tidak ada satu kelompok masyarakat, entitas yang boleh makin sangat luar biasa majunya tanpa ada kaitannya dengan yang lain. Tuhan sudah menciptakan kita menjadi manusia yang saling bekerja sama, saling mengasihi. Kita boleh mewujudkan keunggulan kita, keterampilan kita, ketika kita juga belajar dari orang lain. Kita adalah manusia yang saling mempelajari satu dengan yang lain. Saudara, dalam perjalanan ke Sulawesi Tengah bulan depan, bulan November, saya belajar dari Dr. Mr. Lian Tomana. Beliau putra daerah dari Kabupaten Luwu, kampungnya di sana. Mereka sungguh-sungguh bekerja untuk kampungnya. Saya pun demikian, bekerja untuk kampung di Sumatera. Namun berbeda lagi dengan diri keluarga ini. Sejak 8 tahun yang lalu, ketika Kapten CHK Pasuma Pius Naga putraku, satu-satunya putraku, dia membeli lahan 3 hektar milik Yordan Mopaho di KTM, di Kota Terpadu Mandiri, menjadi lain. Bukan mengurusi lagi kampung di Tapanuli, tapi kampung di sana. Kami menjadi tuan tanah di sana, Bapak Ibu. Sertifikat hak milik atas nama Daniel Togar Maningan Sinaga sudah 5. Bagaimana bisa? Karena dibeli. Saya jual mobil saya. Jadi di rumah ini ada 3 mobil. Mobil saya masih baru 2 tahun. Saya jual. Saya beli tanah di sana. Jadi tuan tanah kecil. Saya pikir-pikir bapakku, mamaku almarhum belum pernah memiliki lahan tanah yang subur 10.000 meter. 10.000 meter 1 hektar. Belum pernah. Saya sudah memiliki 15 hektar. 150.000 meter tanah subur di Desa Watu Tau, Kecamatan Lorepeore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang segera menjadi Kabupaten Konservasi Tampolore. Saudara-saudara, maka saya akan mengakhiri tayangan ini karena channel ini juga sekarang sudah bernama Badan Otorita International Grand City Tampolore Conservating Indonesia to the rest of the world. Hatiku berkobar-kobar menyambut ini semua. Dan pertemuan kita di tanggal 5 bulan November yang akan datang adalah pertemuan yang sungguh-sungguh bisa kita nikmati sebagai sahabat, sebagai petani, sebagai pelayan firman. Mari kita saling menikmati perkembangan kemajuan masing-masing. Ada saatnya memang kita tidak perlu untuk saling baku dekat. Tapi begitu banyak masa di mana kita harus baku bicara, baku diskusi. Di kampung kami di sana, ba itu maksudnya mari, gitu ya. Batancap maksudnya itu pohon-pohon kambing setelah ditajamkan, ditancapkan menjadi pagar dari tanah itu. Setelah sekian bulan langsung dia tumbuh karena pohon kayu Jawa luar biasa cepat dia numbuh.
pada waktunya nanti akan saya tampilkan di channel ini. Karena pohon itu daunnya hijau dimakan kambing. Dan kambing tidak perlu repot-repot kemana karena siap di situ. Saudara, di lahan kami yang 4 hektar di KTM, 4 hektar di Pokaraya, agak bergunung, banyak pohon-pohon. Kemudian 4 hektar juga di Beau, 4.000 meter di dekat gereja besar. Ya, itu semua. Semuanya itu memperlihatkan keagungan, kemuliaan Tuhan yang boleh kita wujudkan di tanah ini. Kalau kita mau memakai tangan ini untuk mengolah tanah itu, menjadikannya pohon-pohon, tanaman-tanaman yang menghasilkan buah, yang menghasilkan sesuatu yang bisa kita nikmati. Saudara, mari kita memiliki sikap yang lebih cemerlang menghadapi hidup ini. Hidup ini akan berubah menjadi sesuatu yang indah kalau kita telah membentuknya melalui kesungguhan hati kita di tanah ini. Kota-kota yang maju juga karena demikian. Tidak ada dengan sendirinya kota itu menjadi luar biasa. Manusianya lah yang berubah menata kota itu. Membuat peraturan, mentaati peraturan, mengubahnya lagi supaya lebih leluasa meningkatkan kehidupan. Salah satu contoh, saudara-saudara, tahun 2030, saya lihat di informasi itu, 600.000 mobil listrik akan dibikin oleh negara Indonesia. 9 tahun lagi. Menciptakan mobil listrik 9 tahun lagi, tentulah banyak persiapannya. Untuk apa nanti mobil listrik itu? Jadi sejak sekarang kita sudah mengarah ke sana. Meskipun belum tentu kita hidup sampai 9 tahun lagi. Tapi yang jelas sekarang masih kita hidup. Dan pikiran kita ini boleh kita pakai untuk hal yang baikkah atau langsung menuju proses kematian. Ada orang yang berpikir seperti itu. Kamu sudah bau tanah, sudah pensiun, waktu kamu aktif juga TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Jadi tidak ada kreativitas. Padahal seorang seniorku bernama Agus Wijoyo, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sekarang, dia adalah orang yang sungguh tidak terima nasib ini apa adanya. Dia TNI AD, dia kreatif. Itu sebabnya dia dipilih oleh Jokowi menjadi gubernur Lemhanas. Luar biasa itu orang. Dan sudah sepanjang Joko Widodo presiden, dia menjadi gubernur. Dahulu waktu saya meninggalkan tempat itu, dia sudah diangkat jadi gubernur sampai sekarang. Artinya apa? Seorang jenderal prajurit angkatan darat itu bernilai di mata Joko Widodo. Saya pun ingin begitu. Bahwa setelah 5 tahun menyelesaikan purna tugas sebagai prajurit berpangkat kolonel, itu luar biasa, saudara-saudara. Itu berguna untuk membangun Tampolori. Kami sudah punya belasan hektar yang memiliki sertifikat hak milik di tanah di Napu, kintal-kintal itu. Satu lagi yang belum saya ambil, seluas 1.000 meter di kota Watu Tau itu. Tadinya punya Meli Banibi, pendeta, yang sekarang masih gembala di Tamadue. Kami sudah beli, sudah membayar kepadanya, dan sudah proses pemindahan mutasi nama dari Meli Banibi kepada pendeta Daniel Togar Maringan Sinaga. Sudah jadi surat.
akan saya ambil pada kehadiran tanggal 5 November sampai yang berikutnya. Sehingga hati ini berkobar-kobar hari tanggal 16 Oktober. Tinggal 2,5 bulan tahun 2021 ini. Tahun 2021 ini adalah tahun berkemenangan untuk kita. Katakan itu, imani itu, dan terjadilah. Mari kita berdoa. Bapa Yahweh, sungguh terima kasih karena Engkau memberikan berkat-Mu, pikiran yang cemerlang di dalam diri ini. Karena Engkau berkata, Kuberikan kepadamu roh yang lebih besar dari dunia ini. Oh Tuhan, Engkau memberikan Ruach HaKodes kepada kami. Dan Ruach HaKodes itu adalah dirimu sendiri. Maka kami percaya sekarang, pribadi kami ini bukanlah pribadi yang hanya terima nasib ini apa adanya. Betul, kami adalah mantan TNI AD. Tetapi maknanya bagi kami bukan terima nasib ini apa adanya. Kami meyakini bahwa Roh-Mu, Engkau sendiri hadir di sini. Sehingga ucapan-ucapan kami adalah ucapan-ucapan yang mulia. Bukan omong kosong. Bukan omong doang. Tidak. Ucapan kami adalah ucapan-ucapan ilahi. Ucapan yang diberikan oleh Pendeta Dr. Mr. Lian Tomana adalah ucapan yang ilahi. Dia sudah katakan, Pak Pendeta Daniel, tanggal 5 kita berangkat ke Palu dan seterusnya. Saya mengatakan, saya dan tim menjadi merapat dengan seluruh agenda Bapak. Dan Tuhan, sungguh kami menikmati interaksi antara tim Badan Otorita Tampolore dengan keluarga besar Tomana yang akan melaksanakan pertemuan luar biasa sejak 5 November dan seterusnya di Kota Luwu dan seterusnya. Terima kasih Bapa Yahweh, karena kemuliaan-Mu, kasih sayang-Mu makin nyata dalam hidup ini. Dan kami mau berjalan sesuai dengan petunjuk-Mu saja ya Bapa. Jadikan kerjasama antara keluarga besar Tomana dengan keluarga besar Sinaga boleh menjadi kerjasama yang memang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa Yahweh, Yahweh Elohim Besem Adonai Yeshua Hamasya Ruach HaKodes. Please come down to me. Please come down to Mr. Lian Tomana. He is as one of the chief in STT NKRI. Sehingga Sekolah Tinggi Teologi NKRI ini boleh menjadi mercusuar ke seluruh dunia sesuai dengan namanya. Nusantara Kristiani Republik Indonesia. Supaya nilai-nilai kekristenan itu boleh menjadi makin bertambah-tambah. Memberikan partisipasinya bagi pembangunan negeri ini. Supaya Indonesia cepat-cepat menjadi Indonesia emas. Sesuai dengan dokumen-dokumen negara yang telah dikeluarkan oleh The National Resilience Institute of Republic Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, supaya pada tahun 2045, tidak lama lagi, 20 berapa tahun lagi itu ya, sekarang 2021, 24 tahun lagi, menjadi Indonesia emas. Terima kasih Bapak. Di dalam Yesus Hamasya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sempurnakanlah dan wujudkanlah seru doa kami ini. Karena Engkau berkata, berseru-serulah memanggil namaku, maka engkau akan hidup dan hidupmu akan mempengaruhi positif dunia ini. Haleluya. Amin. Saudara, program 30 menit ini menjadi sangat bermakna bagi kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa di Sulawesi Tengah sejak tanggal 5 November.